Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur dan terus-menerus ingin mengikuti kehendak Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Kami menyadari itu ada di hati Tuhan dan kami mau melakukannya dengan penuh kerelaan. Tuhan, kami sungguh bersyukur sesuai dengan visi kami. Suatu saat kelak kami semua akan terangkat pada saat Kristus datang, dan kami akan berpesta di pesta domba Allah, akan bersukacita di sana karena kami telah melakukan yang terbaik sepanjang kami hidup menumpang di bawah kolong langit ini, termasuk mempersembahkan jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Tuhan, tolonglah kami, ini kerinduan kami dan mimpi kami. Kiranya kami semua boleh bergandengan tangan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, sehingga apa yang menjadi kerinduan setiap kami akan benar-benar kami wujudkan, walau langkah kami akan sangat sulit dan susah. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu supaya kami terus-menerus didorong oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memacu dan memicu kami untuk benar-benar ada dalam kehendak Tuhan. Kami tahu satu hal, bahwa kami hanya manusia biasa, penuh kekurangan dan keterbatasan, tetapi kami ada di dalam pekerjaan Tuhan yang bukan milik kami, tetapi milik Engkau sendiri. Dan Engkaulah Allah yang akan menolong setiap kami dan memberikan kami kekuatan selalu dan selalu terus. Kiranya firman Tuhan di pagi ini akan mencerahkan setiap kami. Oleh karena itu kami mohon, ya Roh Kudus, terangilah setiap hati dan pikiran kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan setiap jemaat kami yang ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, dan siapapun yang mengikuti secara virtual kebaktian minggu pagi pada saat ini. Kiranya kami semua benar-benar diterangi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami akan memahami firman Tuhan, tetapi lebih jauh daripada itu, kami akan rela untuk melakukan firman Tuhan, untuk tunduk, taat, dan takluk kepada firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman. Sekiranya ada kuasa lain selain kuasa-Mu yang berusaha untuk menghalang-halangi kami dalam hal kami rindu memahami firman-Mu, kuasa-kuasa penguasa angkasa, setan, iblis, penguasa-penguasa sistem dunia ini yang cenderung terus mau menghalang-halangi kami supaya kami tidak memahami firman-Mu, supaya kami tidak ada dalam kehendak-Mu, kami patahkan segala kuasa itu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkau ada di sini, dan kuasa-kuasa di luar kuasa-Mu tidak akan mampu bertahan di dalam hadirat Tuhan. Waktu ini waktunya Tuhan, biarlah kami semua boleh secara luas belajar firman Tuhan di hari yang penuh sukacita ini. Biarlah kami boleh menyelami firman Tuhan sehingga KGPN akan mengaungkan suaranya, akan menggetarkan negeri ini, akan menggetarkan dunia ini, karena kami bukan gereja sembarangan. Karena kami di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami, kami melakukan sesuatu yang berbeda. Yang di waktu-waktu detik-detik ini ada sebagian dari gereja Tuhan yang sudah mengabaikannya dan tidak mau melakukannya dengan penuh ketulusan hati. Tetapi kami mau dan terus mau melakukannya. Kami menyerahkan waktu pemberitaan Tuhan di dalam kuasa Tuhan. Hamba-Mu dan setiap kami kiranya benar-benar ditolong oleh Tuhan, sehingga waktu ini menjadi waktunya Tuhan.
Dan tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan. Setiap kami diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Dan kami diberikan kemampuan untuk melangkahkan setapak demi setapak langkah hidup kami. Dan mengalami kemenangan-kemenangan yang besar. Karena kami ada terus di dalam Tuhan. Berfirmanlah. Kami siap membacakan, merenungkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berganti slide, pembacaan Alkitab kita di dalam Yudas 17 sampai 25, karena kitab Yudas ini hanya satu pasal, sehingga yang disebutkan ini bukan pasal tetapi ini ayat, mulai ayat 17 sampai dengan ayat yang ke 25. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kita boleh ada di hari yang penuh bahagia ini. Tidak suatu kebetulan tanggal 29 jatuh pada hari Minggu. 90 tahun KGPM. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi KGPM. Dan pembacaan-pembacaan kita di beberapa minggu ini dari kitab Yudas ini telah menghentar kita untuk berefleksi bagaimana kita telah menjalankan waktu-waktu kita dengan segenap kekuatan kita. Bukan suatu kebetulan, sekali lagi saya sharing dengan dua penatua hanya berjarak 1 minggu, dan itu tidak diatur. Secara tiba-tiba mereka menelpon saya, dan sekali telepon ada yang 4 jam, dan ada yang nyaris juga 4 jam, sampai panas HP dan telinga, karena diteleponi bukan hanya 5 menit, bukan hanya 1 jam, tapi nyaris berjam-jam, sampai mati hidup karena baterai lawan saya ini terus drop gitu. Tapi dicas, sambung lagi, saya kira sudah selesai. Belum selesai. Dua pembicaraan itu ada hubungannya, tidak
bekerja sama, tetapi dua pembicaraan itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Kedua-duanya membicarakan bagaimana keadaan KGPM sekarang ini. Tidak saling bekerja sama, tetapi sharing itu intinya sama. Punya keinginan yang sama supaya benar-benar di usia-usia yang lanjut juga dalam segala hal. Bukan hanya usia yang banyak, tetapi banyak juga dalam banyak hal. Dan itu tanggung jawab KGPM, bukan tanggung jawab orang lain. Dan tanpa disengaja juga saya mendengar pembicaraan yang mengejutkan saya. Dan saya tidak menyangka satu kata pun. Saya hanya mendengar dan mendengar. Betapa dari sisi lain ada keinginan supaya KGPM jadi besar dan hebat, tetapi ada warga KGPM yang benar-benar tidak ada isinya sama sekali. Saya sangat sedih. Saya mau menyangga tapi bisa panjang waktunya. Saya hanya mendengarkan saja. Tanpa mereka sadari, saya mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang sedang mereka perbincangkan. Betapa KGPM masih jauh daripada besar. Masih jauh daripada 90 tahun itu. Saya mau jujur, KGPM masih harus belajar banyak. Bukan masalah usia kita perbincangkan, diskusikan di sini, tetapi sekali lagi apa yang sudah dikerjakan? Apakah sudah selaras sepadan dengan 90 tahun itu? Ataukah mungkin ada gereja-gereja yang usianya baru belasan tahun, tetapi dari segi kualitas dia sudah lari jauh dari yang 90 itu. Kebetulan temanya bukan ini. Seharusnya temanya adalah gereja, mana dia? Gereja merdeka yang memerdekakan. Tapi saya ganti temanya dengan kita harus berani hidup tampil beda. Ingin besar tetapi tidak mampu melakukannya. Kepingin ya melakukan banyak hal yang besar, tetapi ternyata tidak akan punya kemampuan sedikit pun untuk melakukannya. Kita harus berani hidup tampil beda. Kita sebagai orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, harus berani hidup tampil beda. Saya sharing sedikit. Ini sudah saya sampaikan dulu waktu Yayasan Biola Pian melakukan webinar. Saya pembicara pertama di webinar itu. Dan ini yang saya sampaikan di webinar itu berhubungan dengan KGPM. Apa KGPM sudah melakukan apa? Yang pertama, dalam berhubungan dengan, saya sendiri tidak lihat. Dalam berhubungan dengan pengetahuan apa yang sudah dikerjakan oleh KGPM. Pengetahuan tentang pentingnya memahami identitas diri orang percaya dalam Kristus. Apakah itu sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh? Ketika saya melakukan webinar itu, justru itu diselewengkan kepada politik praktis berhubungan dengan politik identitas. Bukan itu maksudnya. Saya sampai bingung, pusing tujuh kepala. Yang mau dibicarakan identitas orang di identitas diri orang percaya, tidak diselewengkan ke politik praktis. Ini hal pertama menjadi tanggung jawab KGPM di usia yang ke-90 ini. Yang kedua, berhubungan dengan pengajaran. Pengajaran secara konsisten mengenai identitas diri orang percaya. Apakah sudah dikerjakan oleh KGPM? Kecil-kecil cabai rawit mungkin itu. Kalau mau
kasih kepada KGPM Paulus ini dengan visi mengalami transformasi. Transformasi dimulai dari mana? Dari identitas diri orang percaya, mengajarkan, dikotbahkan secara terus-menerus. Kalau Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, itu yang dikotbahkan di sini. Sampai kita semua tahu persis apa itu identitas diri orang percaya. Bukan hanya seperti knowledge saja, pengetahuan, memahami bahwa identitas diri orang percaya penting. Bangunan setinggi apapun, kalau fondasinya tidak berkualitas, dalam beberapa saat dia akan pasti ambruk. 90 tahun sekalipun, kalau landasannya tidak baik, akan hancur dalam beberapa detik saja. Dan itu dibicarakan di depan mata saya dan di telinga saya. Saya mau berteriak tapi saya tidak sanggup. Itu 90 tahun KGPM. Kita di sini ingin 90 tahun itu benar-benar 90 tahun. Tidak semakin lama semakin tua, semakin menunjukkan bahwa tidak ada kualitasnya sama sekali. Dan itu dua diskusi terakhir yang saya dengar sampai telinga saya panas. Inikah KGPM? Sampai saya menyesal kenapa saya harus menjadi KGPM. Kenapa saya harus ada di KGPM? Prinsipnya tidak sampai pada 1933 ketika BW Lapian dan teman-temannya mendeklarasikan KGPM berdiri dengan perjuangan berdarah-darah, tetapi sekali lagi menjadi miris pada keadaan-keadaan sekarang ini. Yang terakhir, kalau dari segi pengetahuan harus memahami pentingnya identitas diri, dari segi pengajaran harus diajarkan secara konsisten. Yang berikutnya dari segi perilaku atau sikap, apakah sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh KGPM supaya krisis identitas itu tidak terjadi? Kali lagi ini webinar saya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kira-kira ada Bapak Ibu yang mengikuti, dan mungkin ada yang tidak mengikuti, dan ada yang mengikuti dan benar-benar sudah tidak tahu. Ini yang dilakukan dalam gereja. Ada pelayanan pastoral konseling, seharusnya itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh supaya kita semua memahami apa pentingnya identitas diri itu sampai kepada karakter, sikap, perilaku kita. Gereja harus mengutamakan konseling Kristen tanpa disadari, menolong secara Kristen. Pelayanan itu dilakukan oleh orang Kristen, menolong secara Kristen. Yang kedua, sifatnya konsisten dengan asumsi-asumsi Kristen. Kemudian menolong secara Kristen. Yang ketiga, berpusatkan Kristus. Dan menolong secara Kristen yang keempat, konsisten dengan wahyu Allah. Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, dalam pastoral konseling, gembala sebagai konselor. Kalau kami banyak mendengar, tidak banyak berbicara, sedang menjalankan tugasnya untuk mendengarkan keluhan dari setiap jemaat. Tidak menambahi, tidak mengurangi, tapi mendengar dengan penuh perhatian setiap keluhan yang dikeluhkan, yang disuarakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Yang kedua adalah pelayanan pemuritan. Ini yang harus kita kerjakan berikutnya. Dasar pemuritan kita sudah tahu, seperti kita sudah banyak bicarakan dalam visi kita. Itu amanat agung itu sendiri adalah dasar pelayanan pemuritan. Penekanan dalam pemuritan yang pertama, penekanan pertama menekankan pertumbuhan yang penuh dalam Kristus. Penekanan yang kedua menekankan kedewasaan dan kepenuhan Kristus. Penekanan yang ketiga menekankan perubahan hidup atau transformasi. Dan yang keempat menekankan teladan hidup.
Kita semua ingin. Ini idealnya KGPM. Kita mau supaya KGPM itu dibangun, dan 90 tahun itu penuh dengan kualitas. Tidak seperti apa yang saya dengar sendiri, tidak seperti dengan apa yang dibicarakan oleh warga gereja KGPM yang tidak menunjukkan sedikit pun apa yang mereka tahu tentang kebenaran. Satu hal yang penting, kalau kita belajar dari Yudas 17 sampai 25 ini, kita sedang diperhadapkan pada satu tantangan. Bagaimana caranya kita sebagai orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus harus berani hidup tampil beda. Tadi seminar dalam jangka waktu berjam-jam, saya coba ulangi secepatnya. Dan kerinduannya itu berdampak ya. Tidak hanya webinar yang sudah diselenggarakan beberapa tahun yang lalu, yang mungkin sudah tidak ada yang mengingatnya. Bagian pertama yang saya sampaikan di webinar itu, mimpi besar. Kita punya mimpi besar. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin supaya KGP benar-benar berjalan semakin lama, semakin maju, bagaimana caranya? Kita sebagai orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus harus berani hidup tampil beda. Yang pertama ada di ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Cara yang pertama adalah kita harus memperteguh predikat kita. Apa yang saya sampaikan tadi di pendahuluan itu. Kita sudah banyak tahu, sudah mendengar banyak hal, tapi PR-nya sekarang perteguh predikat kita. Tidak ada cara lain. Kalau kita mau mundur lagi, banyak akan memakan waktu. Sekarang kita memperteguh predikat kita. Pertanyaan berikutnya, apakah predikat kita? Kalau kita akan memperteguh predikat kita, pertanyaan berikutnya, predikatnya apa? Sebenarnya itu ada di ayat 1 dan ayat 2. Kita sebagai orang yang terpanggil, saya baca lengkap, ayat 1 dan ayat 2, Wahyu. Yudas, dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus, rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Ini predikat penerima surat Yudas. Ini predikat kita, dan ini tidak jauh dari apa yang digagas oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita sebagai orang yang terpanggil, akar katanya adalah eklesia, dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang Allah. Kita sudah terpanggil keluar, tidak lagi di dalam kegelapan dosa itu. Itu identitas kita. Yang kedua, predikat kita yang kedua apa? Yang dikasihi dalam Allah Bapa. Dipanggil keluar. Dan kita itu dikasihi dalam Allah Bapa. Ditolong oleh Tuhan. Dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu baca di 1 Petrus pasal 1, kemudian diulang lagi terminologi untuk Israel yang dikenakan kepada gereja. Kita sebagai orang yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan yang kedua, siapakah lawan kita? Itu kontrasnya itu ada pada ayat yang ke-16. Karena ayat 17 dimulai dengan kata-kata tetapi kamu. Kontrasnya itu pada ayat yang ke-16.
dan bahkan ayat-ayat sebelumnya sudah disebutkan orang-orang itu. Lawan kita, Rasul Yudas selanjutnya menulis lebih lengkap perihal tabiat orang-orang fasik dan para penyesat ini. Mereka adalah orang-orang yang menggerutu dan mengeluh. Baca ayat-ayat sebelumnya, tapi sangat kelihatan dari ayat 16. Karena ayat 17 ini mengkontraskan predikat kita dengan orang-orang di luar Kristus, orang-orang yang masih di dalam kegelapan, orang-orang yang tidak dikasih Allah, dan orang-orang yang tidak dipelihara untuk Yesus Kristus. Lawan kita adalah orang-orang fasik dan para guru-guru palsu. Orang fasik mempunyai sifat suka menggerutu dan mengeluh, yang diperturutkan dan diungkapkan membuat seseorang bertabiat sangat buruk. Orang-orang seperti itu sebenarnya sangat lemah dan kebanyakan juga sangat jahat. Mereka menggerutu terhadap Allah dan pemeliharaannya, terhadap manusia dan perilaku mereka. Baca ayat-ayat sebelum ayat yang ke-16. Mereka marah dengan segala hal yang terjadi dan tidak pernah puas dengan kedudukan serta keadaan mereka sendiri di dunia ini, karena beranggapan bahwa semuanya belum cukup baik bagi mereka. Orang-orang seperti itu disebutkan banyak di sini adalah orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, keinginan, selera, dan hayalan mereka merupakan satu-satunya aturan dan hukum mereka. Perhatikanlah orang-orang yang memuaskan selera yang penuh dosa, paling mudah menyerah kepada nafsu mereka yang tidak terkendali. Pertanyaan yang ketiga, setelah kita tahu predikat kita, setelah kita tahu musuh kita, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya memperteguh predikat kita? Kita sudah tahu predikat kita kan? Orang-orang yang dipanggil dari kegelapan, dibawa keluar ke dalam satu komunitas yang benar-benar di dalam Allah, di dalam terangnya yang kudus, dikasih Allah Bapa, dipelihara oleh Allah untuk Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Supaya predikat kita ini diperteguh. Caranya, Bapak Ibu baca pada ayat yang ke-17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Cara yang pertama, ini cara yang klasik tetapi tetap up to date. Cara yang pertama bagaimana? Kalau kita sudah tahu, sekarang mulailah mulai mengingat-ingat apa yang harus diingat. Firman Tuhan yang telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak mau panjang lebar tentang bahasa, tapi yang jelas ini membutuhkan seorang Denny Kilapong yang benar-benar termotivasi untuk mengingat, mengkonsentrasikan pikirannya, mengkonsentrasikan hatinya, mengkonsentrasikan hidupnya, totalitas hidup untuk mulai mengingat firman Tuhan yang telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Saya kasih besar yang berwarna merah. Humis de agapeton, mes tete ton rematon ton proeiremenon hupoton apostolon tu kurio hemon Yesus Kristus. Apa firman Tuhan yang harus kita ingat? Apakah sekarang ketika saya bilang, hei Ibu Penato Oli, ingatlah firman Tuhan, kemudian cepat-cepat mengambil tabnya yang penuh firman Tuhan? Bukan itu. Ton rematon. Firman Tuhan yang mana yang harus mulai kita ingat?
bukan yang tertulis ini. Dan memang rema Tuhan dari firman Tuhan yang terus ini. Tetapi prosesnya untuk mendapat rema itu dari pembelajaran, dari dedikasi, dari keinginan, dari kemauan Denny Kilapong, bukan orang lain. Rema, saya teruskan. Apakah rema itu? Rema adalah perkataan Kristus dalam jiwa, pikiran diterangi, dan hati menerima firman yang tertulis. Firman yang tertulis menjadi bagian hidup dan hidup di dalam firman. Dengan kata lain, firman Tuhan menyatu dalam jiwa. Firman yang didengar berada dalam hati, sehingga hati berlimpah-limpah dalam ucapan syukur, nasihat, dan pengajaran. Terintegrasi, menyatu dengan hidup saya. Itu namanya rema. Bagaimana bisa terintegrasi kalau nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mendedikasikan hidupnya untuk belajar firman Tuhan? Jangan bermimpi untuk jatuh dari langit. Firman itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan pernah ada. Hanya orang yang punya hati untuk mau belajar firman, dia akan terintegrasi, menyatu dengan hidup kita, sehingga pada suatu saat tertentu kita diperhadapkan pada kondisi yang sulit, tidak akan cepat-cepat telepon gembalanya, "Gembala, saya sedang berhadapan dengan situasi yang sulit." Dia akan keluar dengan sendiri. Dan rema itu adalah potongan-potongan firman Tuhan. Ketika kita berada pada situasi yang sulit, dia itu akan menggarami, menerangi, mencerahkan, dan menjadikan kita berkemenangan pada saat itu juga. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak, kita sudah dilukai dulu, kemudian kita mau belajar firman Tuhan. Kita sudah tersesat dulu, kemudian mau belajar firman Tuhan. Terlambat situ. Kalau tidak mau hidup kita begitu, kalau mau predikat kita tadi itu berdiri tegak 90 tahun gitu ya. Bertobatlah dengan belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selama tidak belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mau 1000 tahun kek, nggak ada gunanya hidupnya. Rema itu terjadi ketika firman Tuhan itu terintegrasi dalam hidupnya. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Jauh tidak akan pernah terjadi, dan itu mustahil. Keinginannya disertai dengan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dituliskan besar-besar di depan mata mereka. Apakah itu yang diinginkan oleh Tuhan? Hati berkata lain dengan apa yang diperbuat. Rema itu mengingat firman Tuhan itu, mengingat rema itu. Bagaimana? Kita sudah terlambat ke kita? Selama kita masih bernafas, belum terlambat. Tapi kalau tinggal panggil Yesus, tinggal ujungnya saja, saya bilang terlambat situ. Sorga ya surga. Tapi sekali lagi, firman Tuhan itu adalah firman yang selama kita baru bernafas, berdiri dengan tegap, kaki dua berdiri dengan tegap, tidak gemetaran. Selama kita masih sehat, kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita pasti akan menikmati saat-saat yang sulit. Kita akan menang karena kita, predikat kita itu sungguh mulia. Yang pertama tadi mengingat rema itu. Apa yang perlu diingat kalau belum belajar firman Tuhan? Bertobat sekarang. Masuk sekolah teologi, oh bukan. Beri dirimu belajar firman Tuhan. Kapan belajar firman Tuhan? Kalau nggak mau belajar firman Tuhan, ya puji Tuhan juga, saya nggak capek. Tapi Bapak Ibu kalau mau pingin belajar, silakan belajar. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau nungging juga boleh. Tapi kalau sampai jemaat nggak mau memberi diri, lupa. Kita tidak akan ada waktu lagi. See you at the top. Nanti kita berjumpa di sana. Kalau tidak beri diri waktu sekarang, berikutnya saja. Tunggu waktu yang lain. Cara yang kedua, itu masih ada pada ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Yang pertama, kita mulai mengingat firman-firman rema itu. Yang kedua, ingat juga bahwa rasul-rasul sudah menyatakan
Pada waktu yang lalu ketika kita belajar firman Tuhan, itu predikat kita semakin diperteguh. Tetapi di saat yang sama, rasul-rasul juga telah mengatakan apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Bahwa orang-orang fasik itu, lawan kita itu yang saya sebutkan tadi, akan tampil dengan hawa nafsu mereka. Sekali lagi, kalau saya pakai bahasanya, ini pakai kata kronos waktu itu. Maksudnya apa? Kita tinggal menunggu waktunya. Ketika dia datang, kita akan bisa mengelak. Dia pasti datang. Itu namanya kronos. Suatu saat kita akan diperhadapkan pada satu saat yang sulit, yang dikatakan oleh rasul-rasul, orang fasik lawan kita, para pengajar sesat akan tampil dengan hawa nafsu mereka. Pasti akan datang, itu kronos. Dari detik berganti menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Dan dia bergulir terus seperti roda yang berputar. Siapa yang tidak belajar? Digilas dia. Waktunya pasti akan datang. Kalau kita tidak bersiap dari sekarang, waktu akan digilas oleh pengajar saat itu. Kita akan berteriak, Pak Gembala tolong saya akan bagaimana, saya akan buat apa. Dan bahkan mungkin ada yang menjadi pendosa yang sesungguhnya. Seperti apa yang saya dengar sendiri. Minggu lalu saya sampai tidak bisa berbicara. Mendengar saja karena ini kenyataan. Di 90 tahun KGPM. Orang-orang yang gak ngerti. Waktu kan bergulir terus. Dia akan menggilas tanpa disadari. Tidak akan pernah berkata, tunggu. Sabar Pak Gembala. Saya belum belajar. Kalau saya sudah belajar sini datang. Dan gila saya. Bukan itu. Dia akan datang tanpa diundang. Itu namanya kronos. Dia akan bergulir terus. Ini jam 10.31, akan 32, akan 33, dan kita tidak akan mundur lagi. Saatnya nanti. Nanti bagian terakhir saya akan sebutkan apa kata Yudas di situ. Tapi ini yang penting. Waktu kita terus bergulir, terus bergulir, terus bergulir, terus bergulir. 90 tahun itu. Waktu yang panjang. Apa kita mau tunggu 100 tahun dulu? Baru mulai belajar? Jangan begitu dong. Di saat yang sama, rasul-rasul sudah mengingatkan. Predikat memang predikat, perteguh memang perteguh. Tetapi orang fasik lawan kita, penyesat-penyesat itu pun akan datang tepat pada waktunya. Dan kita tidak akan mengelak. Tapi kalau dari sedari sekarang kita sudah tahu, dia mau datang, kita bilang barang baru stok lama. Ngapain kamu? Jangan panikan. Dia mau datang kapan saja, saya sudah siap. Mau datang kapan, di mana, kita sudah siap. Karena apa? Rema itu. Kita sudah belajar. Kita sudah dalam segala kebenaran. Kapan mereka datang? Kapan mereka menyesatkan? Jangan panik. Dan jangan tersesat. Rema. Belajarlah firman Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kapan waktunya? Silakan Bapak Ibu menjawab. Mungkin seperti kata khotbahnya Pak Gembala Maksi Rumagi. Kita gereja kecil, tapi saya kaget datang keluarga-keluarga hamba Tuhan, suami istri yang sudah bergelar-gelar, dan mereka bukan hanya sekedar bergelar, mereka benar-benar mendedikasikan hidup mereka untuk mengajar orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan. Kurang apa lagi KGPM Paulus Ciputat ini? Kurang apa lagi kita? Diri kita ini adalah persembahannya. Lakukanlah sebelum terlambat. Sebelum kronos itu. Tiba-tiba sudah jam 10.33. Lewat 41 detik, 42 detik, 43 detik. Dan saya tidak bisa menahan itu. Dia bergulir terus. Kalau mau tahu, berbaliklah 90 derajat ke belakang dan lihat jam ada di atas kepalanya. Pak Beni dan Pak Mario. Cara yang kedua. Kalau cara yang pertama, kita harus memperteguh predikat kita. Cara yang kedua adalah kita harus membangun sikap kita. Tadi itu, pengajaran, pengetahuan, pengajaran, dan sikap. Itu yang ketiga tadi. Membangun sikap, attitude kita. Kita memang punya predikat yang seabrek-abrek. Jangan salah. Di ayat yang ke-3, itu khotbah minggu lalu. Dari calon penatua Pak Yani. Istrinya sudah penatua, Pak Yani belum. Kiranya bisa dipercepat jadi penatua juga. Ayat yang ketiga, kita harus bersungguh-sungguh.
bersungguh-sungguh dengan segenap kekuatan kita, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ada effort, ada usaha yang harus kita tunjukkan. Membangun attitude kita. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Ayat 20 sampai ayat 23. Cara yang pertama, saya syukur tadi waktu saya membaca Alkitab, Pak Alexi sudah mengamin-aminkan. Seharusnya saya nggak perlu lagi baca ini. Sudah diaminkan oleh Pak Alexi. Amin itu artinya apa yang kamu katakan benar-benar benar. Firman Tuhan itu ya dan amin. Benar. Tidak ada yang tidak benar. Yang pertama, cara yang pertama untuk membangun attitude kita, sikap kita tidak terjadi dengan begitu saja. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangunlah dirimu sendiri. Di mana? Di atas dasar imanmu yang paling suci. Iman sekali lagi. Sudah disebutkan dari awal bagaimana kita akhirnya menjadi orang beriman. Ternyata tidak melewati satu waktu yang begitu cepat, tapi melalui proses-proses yang panjang. Kalau kita beriman, waktu lalu saya nonton YouTube dan kadang-kadang saya nggak mau nonton YouTube lagi. Kenapa? Saya nonton dan suatu saat ketika orang Yahudi sedang melaksanakan upacaranya dan mereka berkeliling lewat di satu gereja. Apa yang mereka kerjakan? Mereka meludahi gereja dan orang-orang Kristen yang keluar dari gereja. Bapak Ibu tahu sejarahnya kenapa kita menjadi orang percaya. Tadi disebutkan, yang kita baca tadi, dulu mereka Allah berkenan menyatakan diri kepada mereka. Sekarang kita bilang, oh tidak, kitalah umat yang terpilih itu, yang sudah dipanggil keluar, yang dikasih Allah, yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Wah, mereka meludah dan orang Kristen tidak membalas. Kalau balas pasti hilang kepalanya. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya tidak bisa menjabarkan lebih lanjut tentang iman Bapak Ibu secara pribadi. Seperti penulis surat Yakobus yang selalu minta kalau benar-benar orang beriman pasti dia akan terbukti dalam perilakunya, dalam sikapnya, attitude-nya. Pasti. Bagaimana saya bisa menyebut dia orang beriman, membangun di atas dasar imannya paling suci, padahal attitude-nya, sikapnya, perilakunya persis sama seperti lawan kita, seperti penyesat itu, seperti orang fasik itu. Bagaimana saya katakan, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Jauh minta maaf. Masih neraka orang seperti itu. Bagaimana caranya membangun attitude kita, sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita. Hanya orang-orang yang benar-benar sudah ada di dalam Yesus Kristus. Predikatnya seabrek-abrek dalam Kristus. Bangunlah diri kita sendiri atas dasar imanmu yang paling suci. Yang kedua, ini saya dengar sendiri tadi Pak Alexi mengamin-aminkan. Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat sebelumnya kalau kita baca ayat 18, saya baca sedikit ya. Mereka, ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Penyesat-penyesat itu. Memang terjemahannya ini sudah terlaluan. Tidak ada Roh Kudusnya di situ. Tapi ditambahi Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Maksudnya sudah tahu jelas mereka itu masih neraka, masih dalam kegelapan. Berarti tidak di dalam Roh Allah. Tanpa Roh, maksudnya orang itu mati. Bukan tanpa Roh Kudus. Orang tanpa Roh, kalau disebut orang tanpa Roh, neraka hidupnya. Masih dalam kegelapan, itu tanpa Roh identik dengan orang yang mati. Coba Bapak Ibu tidak bernafas. Saya minta tidak bernafas 2 menit. Biar si kelap-kelap ya.
5 menit lah, 10 menit lah. Siap-siaplah, karena di sini sepanjang kami pelayanan di sini baru satu yang kita kuburkan, ya kan? Mau dikuburkan yang lain lagi? Oh, sabar. Kalau Tuhan berkehendak gitu. Tapi itu yang lain. Berdoalah dalam Roh Kudus. Maksudnya kita di dalam Allah. Kalau kita berdoa dalam Roh Kudus, itu wajar dan harus kita lakukan. Kalau masih di luar Allah, mati nggak akan mungkin berdoa di dalam Allah. Berdoa kepada setan-setan, kepada Baal-Baal, kepada keinginan yang menyesatkan, kepada nafsu-nafsunya disebutkan di situ. Tetapi Yudas katakan, kau mau membangun attitude kita. Pertama, ayat yang ke-20 tadi disebutkan, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kemudian yang kedua, berdoalah dalam Roh Kudus. Dan yang ketiga, pelihara dirimu demikian dalam kasih Allah. Yang keempat, ia menunjukkan kepada mereka cara berperilaku terhadap saudara-saudara yang berbuat salah. Tunjukkanlah belas kasihan. Kita tidak semena-mena, tetap menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang sebenarnya menurut kita neraka. Tetapi firman Tuhan terus mau mengajak kita supaya yang kelima, berusaha sebisa-bisanya untuk menyelamatkan orang lain dari jelas jerat iblis, supaya mereka bisa diselamatkan dari kesalahan, berbahaya atau perbuatan yang merusak. Rampaslah mereka dari api. Tindakan yang kita harus lakukan tapi akan membawa luka-luka batin. Kalau kita sudah berbicara dengan keras, merampas orang yang mau masuk jurang, enggak ada. Ibu Riona, dikit lagi jurang. Enggak perlu bicara, tarik tangannya dengan keras, yang penting enggak masuk jurang. Tapi sakit juga Ibu Riona. Kalau kita mau melakukan itu, pasti ada efeknya. Kalau kita menegaskan kepada orang lain supaya enggak masuk jurang, pasti ada efek-efeknya. Bagi kita, hubungan kita akan gak baik. Tetapi tugas kita harus kita jalankan. Kalau tidak kita jalankan, bagaimana kita menunjukkan ini orang di dalam Kristus yang sudah punya surga, melihat saudaranya sendiri mau masuk neraka, dia berdoa, Tuhan dipercepat saja supaya masuk neraka tenanan, kata orang Jawa, benar-benar neraka. Enggak, itu saudara kita, hati kita gak bisa tidur sampai pagi. Kalau kita menemukan saudara kita, hidupnya sedikit lagi mau masuk neraka, nggak bisa tidur kita. Nggak seenak itu ya, negur orang, menasihati orang, merampas orang dari api. Kita bisa tidur dengan sangat nyaman. Apa ibu tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di kita? Dan saya pernah melakukan perapatan, bahkan saya pernah ngajak seorang itu berantem, bertemu 2 orang kalau berani. Kalau banyak orang berani situ, bilang bertemu 1 lawan 1. Dia sudah tahu ternyata kalau benar-benar situ saya hajar. Dan sampai saat ini orang itu teman karib saya. Saya mau kemana saja selalu tiketnya dari beliau. Dipesankan sampai ke nomor seatnya dikasih sama beliau. Dulu saya katakan pernah saya ajak berdua 4 mata, kalau mau berani bertemu dengan saya berani mimbar. Tapi kalau situ benar-benar menyesatkan, bertemu dengan saya. Dan dia tahu saya hamba Tuhan, bertobat secepat kilat, tapi sekarang menjadi berkat bagi banyak orang. Pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan kalau tidak disadari. Terus diam di dalam keenakannya, tapi tidak tahu lagi, sedikit lagi airnya mendidih, dan dia pasti akan mati dalam api yang mendidih itu. Hal ini harus dilakukan dengan belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Artinya apa? Kita harus membedakan antara orang yang lemah dan orang yang dekil hatinya. Ada orang yang lemah dan ada orang yang dekil hatinya. Bagaimana cara kita membedakan antara orang yang lemah dan dekil hatinya? Pengalaman yang akan membuktikan. Tidak bisa kita memperlakukan sama orang-orang seperti itu. Kita berpengalaman dalam Tuhan dan kita tahu ini yang lemah imannya, ini yang dekil maksudnya.
Semakin diberitahu, semakin bangga dan semakin kuat di dalam pembelaan dirinya. Yang ketujuh, berusahalah keras menakut-nakuti mereka agar meninggalkan dosa-dosa mereka. Beritakanlah tentang neraka dan hukuman kepada mereka. Ini yang saya sebutkan tadi. Yudas katakan, beritakanlah neraka. Kalau kita tidak beritakan, kemudian dia dengar tempat lain, itu hal yang lain. Tapi tugas kita, kalau mau terbuka, sebutkan neraka kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kita akan mengalami kematian yang kekal dan tidak ada gunanya. Apa yang kita bangga-banggakan? Yang ketiga dan yang terakhir, khotbah saya ini 2 jam. Yang ketiga, ayat 24 sampai ayat 25. Cara yang ketiga, bukan hanya kita memperteguh predikat kita, bukan hanya kita membangun attitude kita, sikap, perbuatan, tingkah laku kita, tapi kita juga harus mengaminkan kebesaran Allah kita. Tadi saya sudah gunakan kata amin itu, karena di sini tertulis benar-benar seperti itu. Mengapa kita harus mengaminkan kebesaran Allah kita? Alasannya, karena Allah mampu dan senantiasa bersedia menjaga supaya jangan kita tersandung dan membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah kita mampu. Kita harus mengaminkan. Hanya itu yang kita mampu lakukan. Aminkan saja, Allah mampu. Sehebat-hebatnya manusia, Allah pasti lebih hebat. Allah mampu dan senantiasa bersedia menjaga supaya kita jangan tersandung dan membawa kita dengan hak tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Alasan berikutnya, orang yang kesalahan-kesalahannya tidak ditimpakan ke atas mereka supaya tidak binasa yang terjadi oleh karena rahmat Allah dan jasa Sang Juru Selamat di hadapan kemuliaannya. Bukan hanya kita tidak tersandung, Allah memelihara kita, tapi prinsipnya tidak ada di antara kita. Saya tidak mau mengatakan di antara kita. Saya sendiri, saya tidak sedang berkata saya luput dari kesalahan. Saya banyak salahnya. Hidup saya penuh salah. Kalau Bapak Ibu mau tahu saya banyak salahnya, saya bilang, satu malam saja nginap di Pastori. Kemudian ibu yang sering nginap sini, Pendeta Olvi dan keluarga Pak Yani, nggak pernah sih saya dengar Pak Yani marah. Itu baru 1 malam, 1 minggu, coba. Baru tahu, ya. Ternyata, gimana juga garang ya. Kalau sudah marah, ya tanya sama Yoyo ini sudah sering. Kalau Ibu Olvi sama keluarga Pak Yandi belum pernah dengar saya marah. Tapi kalau sama Ibu Pendeta Yoyo ini, ya tahu. Kalau saya marah, saya marah. Enggak, saya mau gubris orang. Saya benar-benar marah, harus marah. Saya tidak perlu lihat orang. 1 minggu. Kalau mau lama ya sebulan lah. Tinggal di sini. Atau setahun lah gitu. Baru kita tahu, waduh ternyata Denny Kilapong itu seperti kesetanan juga kalau marah. Iya, marah kalau saya berbuat salah, saya marah. Enggak ada orang salah, dipuji-puji. Marah kalau dia salah, saya sikat. Begitu. Kemudian akhirnya Ibu Olvi bertobat, saya tidak mau nginap sini lagi lah. Takut nanti kalau dengar si Denny Kilapong itu marah-marah. Puji Tuhan, oh bukan. Nanti kami juga ada waktunya untuk tidak ada di sini. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun orang yang luput dari kesalahan di atas segalanya. Karena Allah kita Maha Pengampun. Coba kalau Allah Bapak Ibu adalah Denny Kilapong, udah lama saya pincit. Udah hilang dari peredaran. Oh ternyata Allah Bapak Ibu dan saya bukan si Denny Kilapong yang degil ini. Tadi disebutkan. Tapi Allah yang empunya. Mari kita baca ayat 24. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sampai sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Allah kita yang mengampuni kesalahan kita. Sehingga saya penuh damai sejahtera. Ternyata Allah saya bukan seperti Denny Kilapong.
1, 2, 3, mendengar, saya langsung cek. Allah kita penuh kesabaran. Dan kesabarannya enggak membuat Allah karena kita Allah memberikan muka, tidak. Tapi dia Allah yang terus ada. Dan saya penuh ada melayani. Kalau saya mau bercerita lagi bisa sampai pagi. Saya bisa bercerita. Bagaimana kami ada sekarang melayani Tuhan? Dulu tidak berhasil melayani Tuhan. Tetapi kenapa? Karena Allah. Kesalahan Allah itu maha pengampun. Salah itu normal. Tapi kalau salah itu baru kurang normal. Kalau ada orang salah, wajar. Kalau tidak salah, tidak berdiri, si Adrian. Coba kalau salah terus, digendong-gendong selamanya terus. Tapi salah dia. Sekarang sudah dulu di sini. Tahun lalu Adrian masih sekarang dia maksudnya sudah remaja. Besok tahu-tahu Pak Eka sama Ibu Eka sudahlah jadi oma dan opa dan seterusnya. Saya sudah nggak ada dan anak-anak kita ternyata sudah besar-besar. Berkumpul terus kita pun udah masih sejahtera. Kita harus berani hidup sebagai orang yang dikasih dan Bapak dan dipelihara harus berani hidup tampil beda. Caranya bagaimana? Saya guru yang pertama. Perteguh predikat kita. Kita di sini kan, bukan situ. Kita maksudnya Bapak, Ibu, dan saya. Saya masih belajar, terus menerus belajar. Yang kedua, kita harus membangun attitude kita. Senang kan saya? Hei, Tania. Ada 2 jari saya menuju ke Tania, tapi ada 3 yang menuju ke saya. Tapi sebagai pengkhotbah yang berpengalaman, pengajar yang handal, saya tidak akan menggunakan teknik itu. Hei, Tania. Seluruhnya ada di Tania. Dan saya itu sempurna. Tapi kalau saya, hei Tania, ada 3 yang menjurus ke saya. Sikap, tindakan, perilaku, saya juga harus membangunnya. Jangan sampai besok-besok Tania lebih hebat dari saya. Minta maaf, dia itu jemaat saya. Besok-besok dia jadi jemaat saya, dia jadi jemaat saya, terbalik. Nggak boleh dong. No. Kita sama-sama membangun attitude kita. Dan yang ketiga, kita juga harus mengaminkan kebesaran Allah kita. Sama-sama kita di sini. Tidak ada yang lebih hebat atau dengan lain, tidak ada yang lebih tinggi, kita sama. Itu kehebatan KGP Paulus Ciputat. Tidak promosi, tapi kira-kira karena ada paroki di sini, ya saya harus bela-bela KGP Paulus Ciputat. Kalau tidak ada paroki, ya saya sikat semuanya. Oh bukan. Sekali lagi, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena di 90 tahun ini, mari bangun, perteguh predikat kita. Bangun attitude, sikap, perilaku kita. Jangan sampai puas diri 90 tahun. Padahal bolongnya masih banyak. Malu. Sekarang saya bilang saya kepala GPM. Saya malu setengah mampus. Yang ketiga, kita sama-sama mengaminkan kebesaran Allah. 90 tahun ini, kalau bukan kebesaran Allah, KGPM sudah lama tidak ada. Tapi karena kebesaran Allah lah, KGPM ada sampai detik ini. Seterusnya selamanya. Sampai Yesus Kristus datang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin.